Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi, host dari HS Channel. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Beliau ini salah satu klien saya yang ada di salah satu tempat rehabilitasi yang ada di Pulau Madura. Dan saat ini sudah keluar dari tempat rehabilitasi. Mungkin boleh kita perkenalkan dulu. Selamat malam. Malam, bro. Oke. Dengan siapa? Mungkin bisa perkenalkan dengan brand di luar sana. Nama saya Noval Rinaldi, bisa dipanggil Noval. Oke, Noval, boleh bicara sedikit ya? Bicara sedikit ya? Bisa. Oke. Yang saya tahu kan Noval ini dulu bekas pengedar. Ya, pengedar, pernah masuk penjara juga. Pernah masuk penjara juga. Kalau boleh tahu, bisa gak sih cerita sama teman-teman di luar sana awal mulanya Noval ini terjun atau menggunakan narkoba atau bisa jadi pengedar narkoba? Ya, awal mulanya dari faktor lingkungan tetap. Intinya itu lingkungan, bro. Yang mempengaruhi kita itu lingkungan. Lingkungan di situ, di rumah saya itu, tepatnya di rumah saya, itu lingkungannya narkoba semua. Akhirnya coba-coba jadi kecanduan. Kecanduan itu duit habis semua. Barulah saran dari teman, kenapa gak ngecer aja? Ngecer sedikit-sedikit tapi gak ambil untung. Untungnya itu kita pakai gratis. Tapi uang kita gak habis di situ. Begitu sampai 3 tahun saya jadi pengecer itu, sampai nikah pun saya jadi pengecer. Akhirnya ketangkep. Buka kafe, waktu itu buka kafe, pas nikah itu buka kafe, tetap ngecer. Akhirnya ketangkep, masuk bui. Masuk penjara. Masuk penjara langsung, masuk di Lapas Pamekasan sini. Lapas Pamekasan. Kalau boleh tahu penghasilan dari jual narkoba itu banyak gak sih? Banyak, 2 kali lipat itu, bro. Asalkan kita gak make. Cuma kalau kita masih pemakai juga, ya balik modal lah. Gak rugi gitu. Jadi yang penting uangnya tetap utuh ya? Tetap utuh. Make juga tetap bisa gitu ya? Secara gratis lah. Secara gratis jadi ya. Oke, Noval kan ditangkap polisi, masuk penjara. Apa sih yang Noval rasakan setelah ada di dalam penjara? Aduh, sedih banget, bro. Pas masuk penjara itu, istri kebetulan lagi hamil. Hamil 6 bulan saya ketangkep. Yang momen yang paling sedihnya itu pas waktu lahiran. Itu soalnya gak bisa nemenin proses lahirannya itu. Itu yang bikin saya sedih, bro. Jadi nggak bisa menemani saat istri melahirkan anak betul. Ya. Jadi momen-momen yang tidak bisa terulang kembali seperti itu. Betul. Terus apa aja yang ada di lapas? Maksudnya Noval kan juga pernah masuk penjara, maksud saya gini loh. Seperti apa sih rasanya ada dalam penjara? Serba kekurangan lah, bro. Tahu sendiri kalau penjara itu seperti apa kan. Dari segi jatah, makanan juga kan serba kekurangan. Seadanya lah istilahnya. Pasti ya merepotkan yang dari luar tetap. Untuk ukirin makanan itu. Jadi juga menyusahkan keluarga di rumah? Tetap menyusahkan keluarga. Setelah di Lapas Pamekasan, terus Noval keluar, kok bisa berhenti? Ini ceritanya gimana nih? Kok bisa berhenti? Di lapas itu yang bisa saya bikin sadar lah, intinya bikin sadar. Kalau sebetulnya itu pas mau keluar itu masih ada di pikiran lah mau jadi pengedar lagi kan untuk nebus hutang-hutang lah yang buat kiriman itu. Cuma pas di rehab itu, bro, yang bikin sadar, bro. Di rehab dikasih tahu narkoba ini gini. Meskipun kita punya uang banyak lah, gak tenang, bro, hidupnya, bro. Terus selalu dihantui ketakutan lah gitu. Terus Noval direhabilitasi di Lapas Kelas 2 Pamekasan ya? Iya, betul. Setelah direhabilitasi, apa saja sih yang ada di dalam rehab itu? Mungkin programnya Noval masih sedikit-sedikit ingat. Programnya itu dari pagi itu pasti kayak apa ya, kayak sekolah lah gitu. Istilahnya sekolah lah. Itu penyuluhan buat narkoba ini seperti ini, terus imbasnya ke masa depan itu seperti apa, di situ dijelaskan semua. Terus ada gak sih yang Noval jadiin, maksudnya motivasi, mungkin dari, kan setahu saya pribadi, pecandu itu kan kadang suka masuk kiri keluar kanan, ya kan. Terus juga jam ini bilang iya, 5 menit kemudian bilang enggak, ya kan, seperti itu. Terus juga masih banyak berbohongnya, masih banyak mau menang sendiri segala macam. Apa sih yang bisa menjadikan pegangan atau motivasi buat Noval supaya agar bisa berhenti dari penggunaan narkoba itu? Kembali kepada diri sendiri, bro. Diri sendiri
sama keluarga, ingat itu. Terus niat sama lingkungan yang paling penting tuh, bro. Intinya jauhilah lingkungan yang narkoba itu. Lingkungan yang ada narkobanya itu jauhi. Jauhin. Jadi teman-teman juga semuanya Dijauhi. Cuma dihindarin ya. bukan bermaksud bermusuhan lah. Cuma sebatas kenal aja gitu, bro. Jadi nggak ada untungnya juga ya kenal sama Betul. orang-orang yang ngabisin mesin uang, pakai. bro. Ngabisin uang. Juga kalau udah ketangkap masing-masing ya. Iya. Jadi, Repotnya juga masing-masing. Oke. Terus setelah keluar nih, kegiatan Noval setelah keluar dari penjara ini apa sih? Alhamdulillah sudah merintis usaha sate. Maksudnya sate. Di daerah mana, Val, kalau boleh tahu? Di daerah Jalan Masikit, selatannya Arek Lancor, pas depan kantor pos itu. Pas depan kantor pos, selatannya Arek Lancor. Pojokan itu. Oke. Nanti saya cicipin sedikit ya. Oke, monggo. Terus harapan Noval sendiri untuk kedepannya seperti apa? Kalau kedepannya ya intinya saya mau berusaha terus, mau nafkahi anak dan keluarga secara halal ya, yang barokah lah gitu. Gak mau terjerumus dan gak mau terulang lagi untuk masuk bui lagi. Nah, kan jualan narkoba Noval bilang tadi untungnya banyak. Banyak. Ya? Terus sekarang Noval jualan sate, ya kan? Banyak kan mana sih untungnya? Ya narkoba, bro. Untungnya jauh lebih banyak narkoba. Cuma ya itu, bro, kembali lagi seperti yang saya katakan itu. Meskipun kita banyak uang, kita selalu dihantui ketakutan, bro. Oke. Ada mobil lewat dikira polisi. Gitu terus. Jadi parno ya? Parno terus. Jadi was-was terus nih, jadi ada mobil lewat atau... Kalau sekarang meskipun uang sedikit lah, yang cukup lah. Tenang. Kembali ketenangan kita itu yang dicari. Nggak deg-degan, nggak was-was, nggak kayak dedak-udak sama orang gitu ya. Betul. Jadi kalau ada polisi juga sekarang cuek aja ya. Cuek aja, masih suruh makan aja, bro. Suruh makan. Tapi bayar kan? Iya, bayar. Oke, terakhir Noval. Buat Noval, mungkin Noval bisa memberikan masukan atau memberikan motivasi buat teman-teman yang di luar sana yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan barang-barang seperti itu. Intinya buat teman-teman yang di luar sana ya, intinya jauhilah lingkungan yang ada narkobanya, itu jauhi. Yang pertama emang niat, cuma faktor kedua itu lingkungannya itu jauhi. Karena kalau kita masih terjerumus di dalam lingkaran itu, istilahnya kan lingkaran, bro. Kalau dunia narkoba itu, di lingkaran itu cepat lambat pasti ketangkap juga, pasti seperti arisan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, seperti yang Noval bilang, kalau kalian masih menggunakan narkoba atau berkecimpung dengan narkoba, ya lebih baik hindari teman-temannya, hindari orang-orangnya, hindarin barangnya, hindarin juga tempat-tempatnya, seperti itu ya. Supaya kalian bisa terbebas dari jeratan barang-barang haram seperti itu. Karena seperti tadi Noval bilang, nggak ada untungnya, Val. Nggak ada untungnya. Malah ngabisin merugikan. Oke, seru banget, Bro Insis. Terima kasih telah nonton video saya. Noval, terima kasih. Semoga sukses. Abis ini saya cobain masakannya, satenya. Oke. Bro Insis, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.